Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi kepada semua rekan-rekan saya dan pasien-pasien saya yang sudah kunjung ke rumah saya, dan tamu-tamu yang pernah kunjung saya ke rumah saya silaturahmi. Silahkan subscribe dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena dalam terapi alternatif medis saya, biaya juga sukarela lahir batin yang memberi, tidak ada paksaan. Silahkan kunjung bagi teman-teman saya yang belum pernah ke gubuk saya, yaitu alamat Dusun Klio RT 1 RW 3, desanya Sugihwaras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur. Ke rumahnya Kiai Purwadi Mbah Gede Purwo, ya, dekat atau berseberangan dengan Masjid Al Mujahidin, 300 meter lewati kantor desa Kelurahan Sugihwaras. Rumah saya jalur jalan wisata ke Pantai Watu Karung, ya, Pantai Watu Karung. Nah, di sini saya akan mengambil topik tentang apa ya? Bentar, ini saya mau mencari-cari dulu. Ini saya di hutan saya sendiri. Nah, ini aku menemukan pohon jambu. Ini pohon jambu ini. Ini pohon jambu, ya. Tapi masih kecil, belum ada buahnya. Dan pohon jambu ini sangat bermanfaat. Pohon jambu, saya ketiknya nanti aja. Ini saya jelaskan tentang kegunaan pohon jambu. Dalam terapi saya, terapi alternatif medis, non medis, herbal, yaitu dengan bekam, dengan refleksi, pijat titik sarafnya, bukan dipijat-pijat, bukan tukang pijat itu ya, titik sarafnya, kemudian penggugan, kodam penunggu sarafnya. Karena saya berpedoman pada keyakinan saya bahwa nanti suatu saat kita mati, ya, kita mati, begitu kita kubur, orang yang melayat pergi, malaikat akan bertanya tentang agama, tentang apa gitu. Bahkan tangan ini bisa bicara, rambut bisa bicara, semua organ bisa bicara. Dari situlah saya kembangkan ilmu tentang peninggalan leluhur saya, bahwa manusia lahir diikuti malaikat. Jadi di situ saya gugah, saya aktifkan kodam penunggu goib setiap manusia atau setiap pasien atau tamu yang minta tolong kepada saya datang ke rumah saya. Karena dari inti tadi bahwa nanti kita mati, tangan bicara, rambut bicara, organ tubuh kita bicara, maka saya belajar, saya kembangkan dengan ilmu peninggalan nenek moyang saya, bahwa setiap organ tubuh ada penunggu kodamnya. Disitulah saya aktifkan dengan cara tawasul. Saya tawasuli, yaitu saya hadiahi Al-Fatihah kepada setiap organ itu tadi. Tapi tawasulnya bukan tawasul musyrik, jangan salah. Kalau tawasulnya musyrik itu jika kita baca Al-Fatihah diberikan kepada organ kita, kemudian kita minta tolong pada organ kita, itu musyrik. Yang namanya tawasul, benar-benar tawasul, yaitu kita baca Al-Fatihah, contohnya ilah hadrati dagingku, baca Al-Fatihah 3 kali. Ilah hadrati darahku, baca Al-Fatihah 3 kali. Ilah hadrati dan lain-lain. Kemudian summa ilah sukma, kabeh kadangku kang katon, kabeh kadangku kang ora kerawatan, kabeh kadangku kang metu saka mregono, lan kabeh kadangku kang lair sedaya sing bareng karo aku, bapa ning ngarep ibu ning mburi. Itu baca Al-Fatihah 3 kali. Tapi kita mintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jiwa saya berbinika tunggal ika, melayani semua pasien tamu, semua agama, ras, suku, bangsa. Jadi setiap agama punya kitab-kitab sendiri, punya ketentuan sendiri, dan saya bisa mengadaptasikan dalam terapinya. Dalam kitabnya saya selalu beradaptasi, toleransi, menghargai semua agama di dunia. Saya lanjutkan lagi, untuk penggugaan itu akan mempercayai semua penyakit parah, lumpuh, stroke, diabetes, kemudian nggak bisa atau sesak napas, paru-paru, ginjal, kanker, tumor,
kalau digugah malaikat papa, dia akan mempercepat kesembuhan, karena dia secara otomatis berjamaah. Seperti halnya nanti kita mati, dia akan ditanya, dan tidak usah ditanya, dia menjawab. Tangan kita, rambut kita, organ tubuh kita itu menjawab dengan jujur, dan bibir kita ini tidak bisa menolak kejujuran dari organ tubuh kita. Dari situlah maka saya gugah, maka dia akan jujur juga, akan membantu pasien yang sakit parah, mempercepat kesembuhan. Akan saya gugah, saya aktifkan sedulur papat lima pancer malaikat papat, agar semua hajat tamu-tamu yang kunjung ke gubuk saya terapi, dia dipercepat tentang permasalahan perombena jodoh, ekonomi, keluarga, bisnis, pekerjaan. Itulah metode saya. Dalam visi ibadah saya adalah visi ibadah Allah, terapi alternatif, biaya sukarela. Misi saya partisipasi menyehatkan warga, bangsa, dan negara demi persatuan dan kesatuan NKRI yang kuat. Itu prinsip saya. Dengan berpedoman berlandaskan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 agar tidak menyalahi. Ini saya lakukan lagi, saya lanjutkan lagi. Untuk ini saya di sini cuma menemukan pohon jambu di pinggir hutan saya. Jadi ini saya contoh, ini cara metiknya ya. Setelah berdoa, contohnya begini, baca aja dulu, Illah hadrati malaikat papat pendamping hidupku, kakang kawa adi hari-hari sedulur papat lima pancer, baca surat Al-Fatihah 3 kali. Kalau non muslim langsung aja Illah hadrati sedulur papat lima pancer malaikat papat pendampingku, langsung aja ya. Kemudian ini daunnya ini tahan napas, tidak bernapas dipetik. Setelah lepas napas itu diambil secukupnya. Ini tahan napas lagi, secukupnya, bahkan pucuknya ya. Kemudian untuk kegunaan dari ini daun jambu kluthuk ini ya. Jambu daun kluthuk sangat mustajab untuk penyembuhan penyakit mencret, disentri atau birak darah ya. Ibaratnya kalau birak darah kena non medis atau dibikin orang, itu bisa sembuh dengan bacaan digabungkan dengan doa-doa wirid ya. Doa wirid umpamanya wirid Yasin berapa kali, sholawat Jibril, zikir malaikat Jibril, terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'mal nasir, kemudian la haula wala quwwata illa billah. Jadi dikembangkan dengan doa-doa seperti itu. Untuk agama non muslim nanti ada doa-doa dari sumber kitabnya masing-masing. Umpamanya pasien saya dari agama Kristen, nanti dari kitabnya itu apa, saya minta petunjuknya, kemudian saya suruh ulang-ulang, tapi saya gugah dulu, saya aktifkan malaikatnya. Kemudian dari agama Katolik, Hindu, Buddha, agama ketuhanan yang Maha Esa, pasti ada kitabnya. Bila minta tolong pada saya gugah, saya aktifkan, kemudian membaca sesuai keyakinan masing-masing ya. Sesungguhnya semua agama ini tujuannya satu, yaitu menyembah, minta tolong pada Tuhan yang Maha Esa. Cuma jalannya lain-lain. Ada yang jalan ke sana, jalan ke sana, jalan ke sana, tapi akhirnya nanti ketemu satu, yaitu menyembah pada Tuhan yang Maha Esa. Kalau saya menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kitab saya kitab suci Al-Qur'an, tapi saya tetap berjiwa Bhinneka Tunggal Ika, melayani semua ras suku bangsa, tidak saya beda-bedakan. Jiwa saya seperti itu. Dan biaya sukarela dalam terapi, setiap satu terapi ada 2 jam satu pasien, bahkan aja 3 jam. Kalau untuk pasien sel kanker itu hampir 10 jam kalau mewiridnya. Kalau bagi yang sudah biasa itu seperti saya, mirip surat Yasin 41 kali, terus sholawat Jibril, zikir Jibril dan lain-lain, itu hampir 6 jam, 7 jam. Tapi kalau orang lain mungkin 10 jam lebih. Itu demi penyembuhan, pengangkatan sel kanker. Segala sesuatu mencoba, tidak dosa dan tidak salah. Yang penting tidak membahayakan, tidak merugikan, tidak membahayakan nyawa.
Itulah, kita harus ikhtiar, jangan pasrah. Kalau pasrah, Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa tidak suka orang yang pasrah. Berusaha dululah. Berusaha sampai hayat kita, selalu berusaha. Ya, itulah kegunaan dari daun ini, bisa untuk mencret, bahkan ini bisa dikombinasikan dengan jamu lain untuk membunuh dari bakteri virus juga, dia bisa bermanfaat. Tapi intinya bisa di sini saya baru menjelaskan mustajabnya daun ini, daun jambu kluthuk untuk menyembuhkan diare mencret. Barakallahu walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Silahkan subscribe dengan keikhlasan. Silahkan datang ke gubuk saya terima dengan tangan terbuka. Barakallahu walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.